Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Saya harap semuanya sehat semua ya, dan selalu diberikan semangat dan spirit untuk sama-sama semakin maju dan semakin berkah dalam aktivitasnya sehari-hari ya. Baik, saya di sini Fauzan Anasrullah sebagai MC akan memandu acara kita yang mana pada malam hari ini bertemakan spirit pemuda di era kenabian ya. Insya Allah nanti akan asik ya kita diskusi dengan pembicara kita, narasumber kita, yakni Muhammad Dura Al-Hafiz ya. Insya Allah narasumber sudah berada di tengah-tengah kita di Zoom tentunya. Jadi pembicara kita ini tidak di Batam ya, dia sedang kuliah katanya ya. Sedang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati ya, benar ya? Oke ya. Betul. Pembicara kita ini, seorang anak muda, mahasiswa yang luar biasa tentunya, berprestasi. Beliau sedang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Pendidikan Agama Islam ya. Tentunya beliau adalah seorang hafiz ya. Biasanya beliau ini kan lulusan pondok nih ya, pondok pesantren Husnul Khotimah ya. Pasti ilmunya sangat lumayan banyak ya. Jadi kita bisa sharing-sharing dan menyerap berbagai ilmu yang disampaikan nanti ya tentang seputar sejarah Nabi dan seputar Maulid Nabi ya nanti ya. Jadi teman-teman tentunya sudah tidak sabar lagi ya menunggu nanti pemaparan materi dari kita. Nah, untuk memandu acara, jadi rangkaian acaranya pada hari ini adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah bacaan tilawah oleh teman kita guru PKS muda juga ya, yang bernama Afkar ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendengarkan tilawah dari Afkar ya. Yang kedua adalah sesi materi ya. Nanti Akina Durah akan menyampaikan materinya tentang spirit muda di era kenabian ya. Nanti kita tunggu saja apa yang akan disampaikan dan kita akan mendiskusikan apa yang disampaikan nanti. Oke, baik teman-teman. Sebelum dimulai, mari kita mulai acara kita di malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada sesi pertama. Ya, ini bacaan tilawah ya oleh teman kita Afkar. Kepada Afkar dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa fi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kejauhan layar. Sadaqallahul adzim. Udah, Pak. Oke. Ya, sadaqallahul adzim ya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sari tilawah dari teman kita Ananda Afkar. Semoga yang kita dengarkan nanti mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ya. Jadi nanti setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari teman kita Durah ya. Nah, langsung saja sebelum itu kita akan bersalawat terlebih dahulu. Yuk, kita sama-sama bersalawat. Yuk, saya pandu salawatnya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, setelah kita bersalawat, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti ya. Baik, langsung saja acara yang kita tunggu-tunggu, ya ini materi dari Ustadz muda kita, ya kita panggil saja Bang Muhada ya. Nah, panggilan di Instagramnya Bang Muhada ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Beliau juga suaranya sangat merdu ya ketika membaca tilawah ya, insya Allah. Jadi kita akan dengarkan pemaparan dari teman kita Muhammad Dura ya. Kepada Muhammad Dura dipersilakan ya. Oke. Terima kasih kepada Bang Fauzan ya yang telah mempersilahkan saya Dengar. untuk tes. Dengeran nggak, Pak? Dengeran ya? Oke. Ya, terima kasih kepada Abang Fauzan sebagai MC yang telah mempersilahkan saya untuk bukan memberi materi ya, mungkin sharing aja lah ya, cerita-cerita tuh kan, karena kita kan juga paling umurnya nggak beda jauh gitu kan, kita beda setahun 2 tahun lah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul walaupun via Zoom ya, belum bisa bertemu secara langsung gitu ya. Mungkin kalau secara langsung sih lebih seru sih kayaknya diskusinya. Salawat serta salam tak lupa pula semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini bertepatan dengan hari kelahiran beliau, sehingga kita memperingatinya dengan tujuan ya agar kita lebih ingat lagi kepada Rasul, agar kecintaan kita terhadap Rasul itu tambah gitu kan, tambah banyak dan lain-lain. Oke teman-teman semua, saya mohon izin dulu nih ya ke Bang Fauzan ya. Bang Fauzan itu sebenarnya senior saya gitu kan, guru saya ini sebetulnya. Harusnya beliau nih yang ngasih materi gitu kan. Tapi katanya diminta saya, udahlah sekali-kali nggak apa-apa deh, tapi lain kali mungkin Bang Fauzan aja ini. Karena mungkin ilmu beliau lebih banyak dari ilmu saya kan. Saya juga minta izin berterima kasih juga kepada seluruh panitia dari PKS Muda Batam yang mengadakan acara ini. Dan Masya Allah ya, Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Baik teman-teman, tadinya saya mau pantun dulu nih, pantun buat sholawatan, tapi udah diduluin sama Bang Fauzan. Kalau kita ulang lagi boleh nggak nih sholawatnya nih? Boleh kali ya? Boleh Ya, oke. Siap nih. Nanti kan saya pantun nih. Nanti teman-teman semua bilang cakep ya, gitu ya. Biar rame ya. Bilang cakep gitu. Kayak orang biasa pantun gitu. Oke? Bisa ya semua? Bisa, siap. Oke, sip. Nih pantunnya nih. Makan jeruk pakai tomat. Cakep. Yuk kita sholawat. Ya, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke, jadi di sini Boleh. sholawat sekali lagi ya. Sholawatnya kayak gini nih. Mungkin pada tahu ya, tapi saya contohin dulu nih. Baru nanti kalau udah dicontohin kita sholawat bareng-bareng. Oke ya. Kayak gini sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala
Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Oke, bisa ya semuanya ya? Oke, bisa ya? Oke, bisa. Oke, Siap. bisa. Sekarang Ya, kita bareng-bareng. diharapkan semuanya membuka on cam-nya ya. Ya, kalau bisa semuanya on cam nih biar makin semangat kita kan diskusinya gitu kan. Biar Iya, makin betul. rame. Terus Nah, kalau kita sholatan bareng, buka aja mic-nya nggak apa-apa. iya, betul. Oke? Ya. Ya. Yuk sekali lagi ya, bisa ya? Tadi sholatnya kayak gitu ya? Bisa ya? Oke. Oke, 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau sholawatan bareng. Oke, baik. Tadi teman-teman, saya diberi amanah gitu ya malam ini untuk membimbing diskusi kita tentang Maulid Nabi. Emang sudah menjadi tradisi ya bagi kita untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti saat ini, yakni Maulid Nabi, yakni memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, baik ya. Kan tadi tema kita pada hari ini tuh peran pemuda di era kenabian gitu ya. Jadi apa aja sih peran para pemuda, sahabat-sahabat yang masih muda zaman dulu di pada zaman Rasulullah SAW. Jadi sangat banyak ya peran dan kontribusi para pemuda saat zaman Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita masuk ke sana gitu ya, saya mau ngebahas sedikit deh sejarah tentang Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai beliau wafat. Walaupun kalau kita bahas secara keseluruhan kayaknya 1 hari 2 hari itu nggak cukup gitu kan, butuh berhari-hari. Nah, jadi kita sekarang singkatnya aja deh peristiwa-peristiwa yang sekiranya perlu kita ingat kembali. Baik ya, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah pada tahun sekitar 570 Masehi gitu ya. Ada yang mengatakan 571, pokoknya 570-an. Disebut juga saat tahun itu adalah tahun gajah gitu kan. Karena ada suatu peristiwa nanti kita ceritakan. Nah, jadi teman-teman, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu menjelang Nabi Muhammad lahir, ada suatu peristiwa yang lumayan dahsyat gitu ya. Bisa dibilang peristiwa yang sangat besar. Jadi sebelum atau menjelang Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa seperti singgasana Raja Kisra yang bergoyang. Lalu 14 balkonnya itu, jadi di istana sana itu tiba-tiba aja itu nggak tahu kenapa kan Nabi Muhammad mau dilahirkan gitu kan. Tiba-tiba bergoyang tuh, set. Terus 14 balkonnya runtuh. Dan juga ada lagi, jadi kaum Majusi waktu dulu itu sebelum Nabi diutus, mereka itu menyembah api. Mereka menyebutnya api abadi. Nah, karena apinya itu nggak pernah padam gitu, walau kena hujan, kena terik matahari itu nggak mati, nggak padam gitu. Tapi menjelang Rasulullah SAW lahir, nah api itu padam gitu kan. Dan juga ada peristiwa lain yang dahsyat menjelang Nabi SAW lahir. Nah, dan di Mekah sendiri, di tempat beliau dilahirkan, itu terjadi suatu kejadian besar juga ya, yang dikutip oleh sejarah. Jadi saat itu ada seorang raja yang bernama Abraha, Raja Abraha. Jadi
dia itu tertarik gitu kan, tertarik sama kota Mekah yang di dalamnya itu terdapat Ka'bah. Jadi Raja Abraha ini bingung nih, kenapa sih Mekah tuh Ka'bah itu selalu rame gitu kan, banyak pengunjungnya gitu. Nah, akhirnya diselidiki gitu kan, akhirnya Raja Abraha pun pengen nandingin Ka'bah gitu kan. Coba aku bikin apa ya? Akhirnya Abraha pun bersiasat untuk membuat sebuah gereja yang mewah gitu kan. Dalam suatu riwayat itu terbuat dari emas gerejanya. Nah, setelah gereja itu jadi kan, sayangnya gitu kan, gerejanya ini nggak dapat menandingi keistimewaan Ka'bah gitu kan. Jadi tetap aja orang ramai itu ke Ka'bah. Akhirnya marahnya tambah-tambah nih kan Abraha gitu kan. Wah, udah dibikinin gereja kagak ada yang datang gitu kan kalau bahasa kita. Nah, akhirnya Raja Abraha pun berinisiatif gitu kan. Wah, kalau kalau kayak gini caranya nih, gua hancurin aja lah tuh Ka'bah gitu kan kalau kata kita mah gitu ya. Akhirnya Raja Abraha pun menyiapkan pasukan bergajah gitu kan. Kalau kita lihat sekarang gajah segede apa ya? Itu satu gajah tuh kalau kita lihat, wah, Masya Allah gede banget. Sedangkan Abraha ini menyiapkan pasukan bergajah, tentunya bukan hanya satu atau dua gitu kan, pasti banyak banget. Sampai-sampai pas pasukan bergajah itu jalan gitu kan, bergetarlah seluruh tanah di sekitarnya gitu kan. Nah, nihilnya lagi nih, setelah pasukan bergajah Abraha itu udah deket sama Ka'bah gitu kan, akhirnya Allah pun ingin melindungi Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya Allah pun menurunkan burung ababil dan akhirnya pasukan Abraha pun kalah gitu kan. Yang diabadikan ada di surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dijadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat gitu. Jadi burung-burung ababilnya bawa api dari neraka gitu kan, batu kerikil dari neraka dijatuhkan kepada pasukan bergajah. Nah, setelah kejadian itu lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin kejadian yang muncul saat menjelang Rasulullah lahir. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibu yang bernama Siti Aminah ya, seperti yang kita tahu ya, dan juga seorang ayah yang bernama Abdullah. Namun sayangnya ayahanda Nabi Muhammad meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 atau 4 bulan dalam kandungan. Jadi saat pulang berdagang itu Abdullah sakit akhirnya beliau dimakamkan di Madinah atau Yastrib dulu namanya. Nah, setelah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau diasuh oleh seorang ibu saja ya, anak yatim lah. Nah, jadi dulu itu bangsa Arab kalau ada bayi lahir, jadi dia nggak langsung diasuh sama ibu atau bapaknya, ibu kandung sendiri gitu, enggak. Jadi mereka punya tradisi, mereka mencari ibu susuan agar nanti bayinya itu bisa berbahasa Arab dengan fasih dan juga sehat. Nah, datanglah itu waktu itu kan, namanya dari kaum Sa'ad. Jadi pada saat itu para ibu susu datang semuanya, nyari para bayi yang baru lahir gitu kan. Nah, semua para ibu susu ini udah dapat anak semua nih. Terus mereka semua tuh menghindari Nabi Muhammad. Kenapa coba? Karena saat itu Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang yatim gitu kan, nggak punya ayah. Jadi mereka takut si ibu susu ini nggak dibayar gitu kan. Akhirnya ada satu orang yang namanya Halimah As-Sa'diyah gitu kan. Akhirnya dengan berat hati dia membawa Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dibawa nih, ternyata Nabi Muhammad itu membawa keberkahan gitu kan. Sampai yang di sana, yang tadinya kambing-kambing dan domba-domba milik Halimah As-Sa'diyah itu kurus kering karena waktu itu ada sebuah kekeringan ya teman-teman. Nah, akhirnya setelah Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah, berubah tuh semuanya. Nah, terus kata suaminya Halimah Sa'diyah, sungguh anak ini membawa keberkahan. Nah, setelah saat Nabi Muhammad disusui, itu pokoknya hidup Halimah tuh
enak lah gitu. Air hewan ternaknya itu, air susunya semuanya subur. Terus bayi kandungnya Halimah As-Sa'diyah pun subur juga. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad dipulangkan kembali kepada ibundanya hingga Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ibunda Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia dan lanjut diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun kakeknya pun meninggal, lalu diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Thalib ini yang paling lama mengasuh Rasul ya. Jadi sampai Rasul diangkat menjadi nabi, paman Rasul lah yang menjaga nabi. Nah, langsung aja singkat cerita nih. Pokoknya langsung kita ke Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, jadi di umur ke-40 tahun setelah beliau menikah dengan Khadijah gitu kan, di umur 25 tahun, akhirnya sampailah Nabi Muhammad di umur ke-40. Jadi saat umur 40 tahun itu menurut para ahli ini ya, kedokteran atau apa gitu ya. Jadi 40 tahun itu adalah usia di mana seorang lelaki itu matang gitu ya. Maksudnya secara fisik dan spiritual gitulah ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya dia resah gitu. Beliau resah dengan kebiasaan bangsa Arab yang menyembah patung, yang menurut Nabi Muhammad itu nggak rasional gitu. Kok patung disembah gitu kan. Nah, akhirnya beliau mengasingkan diri ke sebuah gua yang namanya gua apa nih? Pada tahu nggak gua apa? Ada yang tahu? Gua apa nih? Bang Fauzan. Gua Hiro. Ya betul, 100 Bang Fauzan. Gua Hiro. Oke. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan menggigil, mengadu kepada Khadijah. Nabi Muhammad bilang, Zammiluni, selimuti aku gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad pun diselimuti oleh Khadijah dan ditenangkan juga oleh Khadijah. Setelah itu Khadijah dan Nabi Muhammad menemui saudara Khadijah ya, atau sepupu lah ya. Namanya Ruqayyah. Maaf, namanya siapa ya? Lupa, Surozim. Pokoknya Warokoh, namanya Warokoh. Dia itu adalah seorang Kristen yang taat agama. Jadi dia tahu mempelajari kitab-kitab terdahulu. Nah, kata si Warokoh ini adalah tanda-tanda kenabian. Nah, setelah saat itu Nabi Muhammad pun diangkat menjadi nabi. Nah, singkat cerita nih yang harus kita ketahui banget nih ya, yakni perjuangan dakwah beliau. Nah, ini yang patut kita kaji lebih dalam gitu ya. Jadi perjuangan dakwah beliau dulu itu sangat-sangat dibilang sangat-sangat susah lah. Sangat-sangat menguras tenaga, menguras pikiran, waktu dan sebagainya. Karena zaman dahulu itu jadi bangsa Arab itu kan udah memiliki agama sendiri ya. Mereka mempercayai agama nenek moyang mereka. Jadi disitulah kesulitan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, lalu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, gitu kan. Yang pertama masuk Islam istrinya Khadijah, lalu sahabat terdekatnya Abu Bakar, dan anak angkatnya Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya banyak yang masuk Islam. Nah, saat awal-awal beliau berdakwah nih ya, terutama setelah ada perintah bahwa Nabi Muhammad diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa a'rid al musyrikin. Maka sampaikanlah kepada orang-orang musyrik tentang kebenaran, tentang Islam ini gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun dakwahnya secara terang-terangan nih. Nah, saat itu juga seorang Umar bin Khattab ya saat itu ya. Umar bin Khattab itu terkenal
sebagai orang yang badannya besar gitu kan, bijaksana, terkenal sebagai orang yang bengis gitu kan. Jadi kalau pokoknya ditakutin lah sama masyarakat Arab. Nah saat itu juga alhamdulillahnya Umar bin Khattab masuk Islam gitu kan. Makanya turun ayat disuruh untuk dakwah secara terang-terangan. Nah singkat cerita, akhirnya banyaklah itu perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Terutama paman beliau sendiri, ini Abu Jahal dan Abu Lahab, gitu kan. Padahal mereka adalah seorang paman. Jadi teman-teman semua tahu kan ya, zaman era kenabian itu, jadi mereka itu dijuluki oleh bangsa jahiliyah, orang-orang yang bodoh gitu kan. Nah, bodoh di sini bukan berarti mereka itu nggak pinter gitu kan, bukan berarti mereka itu nggak berpendidikan. Malah mereka itu adalah orangnya tuh cerdas-cerdas, orang berpendidikan. Karena bangsa Arab dahulu itu dikenal sebagai pensyair. Yang namanya kita bikin syair itu ya harus paham bahasa, tata bahasa gimana, cara merangkai kata-kata yang indah seperti apa gitu. Jadi maksud dari jahiliyah ini adalah mereka itu tahu sebuah kebenaran, tapi mereka mengingkarinya. Nah itulah makanya mereka disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Nah, singkat cerita nih, akhirnya setelah banyaknya siksaan dari kaum kafir Quraisy saat itu, banyak lah ya contohnya seperti Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah, lalu ada seorang yang melempari beliau dengan kotoran unta, dan juga istri Abu Lahab pernah menaburkan duri-duri di jalanan Rasulullah saat mau pulang gitu kan. Dan masih banyak lagi. Nah akhirnya Rasulullah berinisiatif nih, wah kayaknya di Mekah nih kita disiksa mulu gitu kan, bahasa kita mah. Akhirnya Nabi Muhammad berinisiatif untuk hijrah nih, hijrah yang pertama kali itu ke Habasyah. Nah setelah hijrah ke Habasyah, alhamdulillah diterima dengan baik. Setelah itu pulang lagi ke Mekah lagi kan. Habis pulang lagi ke Mekah, tetap sama aja perlakuan orang kafir Quraisy itu, tetap memusuhi, tetap ya pokoknya nggak suka lah sama Islam gitu kan. Nah, kenapa mereka nggak suka? Karena mereka takut kedudukan mereka. Jadi di bangsa Arab itu mereka makanya suku-suku ya. Jadi ada terkenal suku ini terkenal sebagai ya dipandang lah sukunya. Jadi mereka ini nggak mau kalah kerennya, kalah kalau sekarang bahasanya tuh kalah tenarnya lah ya, kalah terkenalnya sama Nabi Muhammad. Makanya mereka nggak suka tuh sama Nabi Muhammad yang nyebarin agama baru. Nah, nanti takut ketenaran mereka itu menurun. Nah, akhirnya saat balik lagi ke Mekah kayak gitu lagi. Nah, akhirnya inisiatif lagi Nabi Muhammad karena siksaan yang sangat pedih itu kan dari orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad inisiatif lagi untuk hijrah ke Taif. Nah, pas mau hijrah ke Taif ini Nabi Muhammad itu berharap bangsa Taif itu menyambut beliau gitu kan. Nah, sampainya di sana bersama beberapa sahabat, malah beliau yang tadinya ingin meminta pertolongan, ingin diperlakukan dengan baik, malah dilempari oleh batu gitu kan. Jadi para orang di sana itu orang Quraisy di Mekah sudah ngasih info nih ke orang-orang Taif nih. Nanti bakal datang nih Muhammad. Dia itu seorang penipu, pendusta segala macem lah. Pokoknya kalau dia datang gak usah diapa-apain. Ejek aja dia. Kalau bisa tuh suruh anak-anak buat ngelemparin batu gitu kan. Akhirnya sampai di sana nih. Nabi Muhammad betul nih langsung dilempari batu oleh anak-anak kecil sehingga dalam suatu riwayat tumit beliau sampai berdarah. Lalu beliau beristirahat di sebuah pohon kurma di Taif. Lalu malaikat Jibril datang. Nanya ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau mau aku balikkan gunung Taif ini agar penduduk Taif merasakan akibatnya? Tuh, akhirnya Nabi Muhammad nggak mau nih. Malah Nabi Muhammad mendoakan semoga penduduk Taif itu keturunan-keturunannya masuk agama Islam. Dan benar sampai sekarang alhamdulillah para
pengikut para anak cucunya penduduk Taif itu masuk Islam semua. Nah, singkat cerita akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah lah ya ke Madinah. Jadi Madinah selama 13 tahun, alhamdulillah dakwah beliau di sana lebih tersebar luas lah. Beliau di sana lebih dipandang oleh masyarakat Madinah. Dan akhirnya peperangan pun terjadi antara kafir Quraisy dan kaum muslimin. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, dan perang-perang lain. Nah, setelah perang itu Islam semakin luas gitu kan, cakupannya di Mekah juga banyak, di Madinah banyak. Akhirnya Nabi Muhammad kangen gitu kan sama Mekah gitu, tempat kelahirannya. Akhirnya Nabi Muhammad itu pun pulang gitu kan. Jadi nama peristiwa itu adalah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Akhirnya semua sahabat-sahabat balik lagi ke kampung halaman mereka. Dan alhamdulillah penduduk kota Mekah pun masuk Islam semuanya. Dan akhirnya tidak lama setelah itu di umur ke-63 tahun Nabi Muhammad wafat. Oke. Nah, alhamdulillah nih ya, sejarah Rasul kita udah bahas nih. Nah, sekarang tadi kan poin yang paling ditekan ini peran pemuda nih ya. Nah, jadi saya akan menceritakan sedikit aja mungkin ya, biar nggak lama-lama juga nih, takutnya ngantuk teman-teman gitu kan. Oke. Yang pertama nih yang saya kagum banget adalah kisah Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair. Pada tahu kan ini ya, teman-teman pasti ya, Mus'ab bin Umair ini siapa? Beliau adalah sahabat Nabi yang masuk Islam saat remaja. Nah, jadi ceritanya gini nih, teman-teman nih. Nah, Mus'ab bin Umair itu adalah beliau ini dikenal sebagai orang yang anak yang paling beruntung. Kenapa? Karena kedua orang tua beliau ini sangat memanjakan Mus'ab bin Umair. Jadi orang tuanya itu orangnya kaya raya gitu kan, sehingga Mus'ab bin Umair tuh minta apa aja bakal dikasih sama orang tuanya. Nah, Mus'ab bin Umair juga dikenal sebagai pemuda atau remaja yang sangat modis gitu ya. Modis lah kalau zaman sekarang ngomongnya, berstyle gitu. Jadi setiap Mus'ab bin Umair tuh keluar rumah, pasti baju yang dipakainya tuh beda-beda tuh. Misalnya hari ini pakai baju merah, putih, hijau, besoknya pakai kuning, ungu, putih gitu kan. Nah, pokoknya beda-beda tuh. Mengkilap-mengkilap lah pokoknya. Jadi terus juga beliau tuh dikenal parfumnya tuh wangi banget. Jadi Mus'ab bin Umair masih jarak 100 meter nih dari rumah kita misalnya nih kan. Nah, wangi Mus'ab bin Umair tuh udah kecium dari rumah gitu. Saking wanginya gitu kan. Saking wanginya Mus'ab bin Umair. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair tuh ini dengar tentang dakwah Rasulullah. Nah, Mus'ab bin Umair ini penasaran gitu kan, penasaran. Siapa sih Rasulullah ini? Namanya anak muda gitu kan, anak muda kan banyak penasarannya kayak kita gitu kan. Ini apaan sih? Akhirnya cari tahu lah. Nah, Mus'ab bin Umair awalnya iseng-iseng aja nih, ikutan lah. Jadi waktu itu masih dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat tuh sering ngumpul di rumahnya Arqam bil Abil Arqam. Nah, jadi diam-diam Mus'ab bin Umair tuh ngikut nih, titik gitu kan. Akhirnya sampai gitu kan ke rumah Arqam bil Abil Arqam, dan di situ Mus'ab bin Umair mendengar Rasulullah membacakan Al-Qur'an, dan saat itu juga hati Mus'ab bin Umair tuh luluh gitu kan. Masya Allah, hati Mus'ab bin Umair sangat lembut, akhirnya luluh. Akhirnya setelah beberapa kali mengikuti kajian di rumahnya Arqam bil Abil Arqam, Mus'ab bin Umair pun mendeklarasikan keislamannya gitu kan, bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita nih, sebetulnya Mus'ab bin Umair tuh nggak takut sama pemuka-pemuka Quraisy itu kan, nggak takut sama pembesar-pembesar Quraisy kalau bahwa dia itu seorang Islam, nggak takut sebenarnya ketahuan Islam gitu. Tapi yang ditakutkan Mus'ab bin Umair ini adalah ibunya sendiri gitu. Jadi ibunya Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai ibunya seorang yang berpendirian. Jadi kalau udah ngomong A, pokoknya A aja gitu kan. Kalau B, B aja.
Jadi ibunya ini sangat tidak suka dengan Islam gitu kan. Akhirnya inilah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, seiring berjalannya waktu gitu kan, semakin seringlah Mus'ab bin Umair pergi ke rumahnya Arqam bil Abil Arqam. Nah, usut punya usut nih kan. Nah, namanya orang-orang Quraisy gitu kan, mereka tuh ngebuntutin terus nih. Ngapain aja sih orang Islam nih di sana gitu kan. Nah, suatu hari Mus'ab bin Umair tuh ketahuan sama kafir Quraisy. Akhirnya dilaporin lah itu kan. Kalau zaman sekarang mah cepu. Si orang ini cepu nih ke ibunya. Gitu kan. Akhirnya Nabi kan jadinya. Mus'ab bin Umair ditanya nih. Akhirnya kayak di sidang gitulah. Mus'ab bin Umair tuh di tengah gitu kan. Ibunya nanyain sama pemuka-pemuka Quraisy, bener nggak masuk Islam? Akhirnya Mus'ab bin Umair ngaku lah, iya saya masuk Islam gitu kan. Marah nih ibunya, marah. Pengen nampar Mus'ab bin Umair gitu kan. Tapi karena rasa keibuannya ditahan sama ibunya. Akhirnya setelah ketahuan sama ibunya, Mus'ab bin Umair pun dikurung dia. Dikurung nggak boleh kemana-mana. Sampai dia meninggalkan ajaran Islam. Nah, akhirnya ya Mus'ab bin Umair pun tahan lah ya. Dikurung doang mah gampang gitu katanya. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini mendengar berita kalau umat Islam itu mau hijrah ke Habasyah gitu kan. Akhirnya dengan berbagai cara gitu kan, pokoknya wah harus ikut hijrah nih. Alhamdulillahnya lolos dia kan dari penjagaan dikurung di kamar itu, lolos. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun ikut hijrah ke Habasyah. Nah, setelah itu Mus'ab bin Umair pun sudah nggak dianggap anak lah sama ibunya gitu kan. Akhirnya Mus'ab bin Umair hidup sendiri lah, hidup mandiri. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, pada suatu hari Mus'ab bin Umair itu tampil gitu kan di hadapan para orang muslimin yang sedang duduk-duduk gitu kan di sekeliling Rasulullah. Lalu para sahabat pun bersedih gitu kan. Yang dahulunya Mus'ab bin Umair terkenal sebagai seorang yang stylish gitu kan, bajunya mewah-mewah. Sekarang beliau memakai jubah yang yang ditambal-tambal dengan jahit-jahitan gitulah. Pokoknya pakai jubah yang usang gitu kan. Jadi para sahabat itu sedih gitu. Namun Rasulullah menatapnya dengan pandangan yang penuh arti gitu. Dengan cinta dan kasih sayang, syukur dalam hati. Nah, singkat cerita, suatu saat Mus'ab bin Umair ini dipilih oleh Rasul sebagai duta besar. Kalau sekarang duta perwakilan buat dakwah di Madinah. Sebetulnya nih ya, masih banyak sahabat-sahabat yang lain itu yang lebih berpengalaman, ilmunya lebih tinggi dan lebih terpandang. Namun Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair. Nah, singkat cerita, beliau akhirnya menyebarkan Islam di Madinah dan alhamdulillahnya sukses nih dakwahnya. Akhirnya setelah sukses itu banyak kaum Madinah yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, setelah Mus'ab berhasil mengislamkan banyak orang, akhirnya Nabi Muhammad hijrah kan ke Madinah. Lalu singkat cerita nih ada peristiwa yang sangat mengharukan ya. Jadi dalam perang Uhud, saat itu kan perang pertama kan perang Badar ya. Saat itu kafir Quraisy itu kalah gitu kan. Jadi mereka pengen balas dendam lah istilahnya gitu kan, balas dendam. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Saat itu kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. 1.000 orang dalam perjalanan ke Gunung Uhud ya. Saat itu pertarungan di Gunung Uhud. Nah, 300 orang itu karena kemunafikan mereka balik lagi. Jadi nggak jadi ikut perang 300 orang. Akhirnya yang ikut perang itu cuma 700 orang. Dan dikatakan orang kafir Quraisy itu berjumlah 3.000-an lah. Nah,
Singkat cerita, terjadilah perang Uhud gitu kan, teman-teman. Perang Uhud terjadi, udah menang nih. Udah menang. Kaum muslimin itu udah menang. Tapi para pemanah, jadi ada kan perangnya itu di gunung ya. Jadi Rasulullah nyuruh para pemanah tetap di situ walaupun apapun situasinya gitu kan. Walaupun udah menang atau kalah gitu kan, tetap aja di situ, jangan kemana-mana. Tapi para pemanah ini lupa gitu atau gimana lah. Pokoknya habis perang itu kan banyak rampasan perang ya. Jadi mereka tergiur mungkin ya. Nah, akhirnya turunlah itu para pemanah. Nah, saat itu kaum Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Saat itu beliau belum masuk Islam. Melihat celah nih, melihat celah. Akhirnya pasukan Quraisy pun muter. Akhirnya pasukan muslimin itu diserang dari belakang. Nah, saat itu terjadi sebuah peristiwa yang mengharukan. Jadi demi Mus'ab bin Umair ini demi melindungi Rasulullah SAW, dia rela menjadi apa ya, tumbal lah. Jadi dia nyari perhatian para musuh nih. Dia bawa benderanya, beliau bawa bendera Islam gitu kan. Lalu beliau teriak, apa namanya? Sungguhnya Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Nah, akibat apa namanya? Setelah itu para pasukan Quraisy nyeranglah itu Mus'ab bin Umair gitu kan. Nah, lalu ditebaslah tangan kanan Mus'ab yang memegang bendera. Lalu Mus'ab menggantinya dengan tangan yang kiri. Itu kan megang benderanya pakai tangan yang kiri. Setelah itu tangan kirinya juga ditebas gitu kan. Akhirnya Mus'ab bin Umair pakai kedua pergelangan tangan di pojok. Akhirnya sama kafir Quraisy ditusuk oleh pakai tombak gitu kan. Akhirnya Mus'ab pun gugur dalam perang Uhud. Setelah itu Rasulullah, setelah perang usai, kaum muslimin kalah ya saat itu. Lalu Rasulullah balik lagi melihat para syuhada yang meninggal saat itu. Nah, setelah melihat para syuhada, Rasulullah SAW melihat Mus'ab bin Umair gitu kan, yang tergeletak dengan tombak di dadanya, yang dia adalah syahid gitu kan. Nah, setelah itu Rasulullah menyuruh para sahabat, tutuplah Mus'ab ini dengan sebuah kain. Nah, namun saat itu karena lagi perang ya, jadi kain itu nggak ada yang bisa nutupin seluruh badan dari Mus'ab gitu kan. Akhirnya kain itu cuma bisa nutupin bagian kepalanya aja. Akhirnya bagian bawahnya itu ditutupi oleh rerumputan. Rasulullah bersama sahabat kemudian sambil memandangi Mus'ab dengan penutup kain tersebut, Rasulullah SAW bersabda, ketika di Mekah dulu tak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripadanya. Namun sekarang dengan rambutnya yang kusut masal hanya dibalur dengan sehelai kain. Itu Masya Allah sekali ya teman-teman, perjuangan dari Mus'ab bin Umair. Di umurnya yang masih belia, mungkin 20 tahunan lah ya, beliau rela menjadi tumbal bagi kaum musyrikin agar melindungi Rasulullah SAW. Beliau menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk melindungi Rasulullah SAW. Semoga kita bisa termasuk seperti Mus'ab bin Umair ini ya. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun wafat. Tentunya masih banyak lagi sahabat-sahabat muda yang zaman Rasul itu yang sangat berperan nih. Jadi saya bacain aja ya, singkatnya aja ya. Takut kelamaan di jam 8.40 nih. Teman-teman kan udah pada ngantuk. Masih semangat ya teman-teman ya? Semangat ya? Ayo, masih semangat teman-teman. Semangat ya. Ada door prize nggak nih Bang Fauzan? Ada door prize? Ini lumayan nih. Ilmu nih. Ada Apa? Door prize? Iya, Door prize? Ada. Aman. Oke nih, siap-siap nih teman-teman nih. Iya, semangat. teman-teman. Yang bisa jawab nanti dapat door prize ya Bang ya? Iya. Oke, ya. Tinggal dikit lagi nih materinya nih. Nggak usah banyak-banyak lah kita. Biar bisa ini nonton Liga Champion termalam ya. Ada yang mau nonton Liga Champion? Oke, siap. Champion ya, malam. Oke, selanjutnya ada ini Zaid bin Sabit.
Jadi beliau ini adalah seorang sahabat yang masih belia. Beliau ini dipercayai menulis wahyu oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi saat beliau Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu, sahabat yang dipercaya untuk menuliskan wahyu tersebut adalah Zaid bin Sabit, karena ia mampu menguasai berbagai bahasa dalam tempo yang singkat. Terus juga Zaid bin Sabit ini pada masa kodifikasi Al-Quran, Khalifah Abu Bakar itu menunjuknya sebagai orang-orang yang menghimpun ayat-ayat Quran. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma berperang aja ya, yang dulu sahabat-sahabat terdahulu itu, ternyata sahabat terdahulu juga dalam segi intelektual para pemuda zaman dulu itu pinter-pinter gitu kan, nggak kalah pinternya sama sahabat-sahabat yang sudah senior gitu. Terus ada lagi Abdullah bin Mas'ud, adalah salah satu golongan yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, yang dikaruniai kepandaian dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi beliau ini bacaan Qurannya bagus lah, fasih gitu kan, enak didengar gitu kan. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini unik nih, dia berdakwahnya cuma make suaranya aja gitu kan. Jadi dia mengunjungi para gerombolan kafir Quraisy itu kan. Habis itu dibacain tuh Al-Qur'an. Dia mah bodo amat mau dengerin apa kagak gitu kan. Pokoknya dibaca aja. Nah, setelah beliau baca ini, nggak sedikit yang kaum kafir tuh, ngapain sih orang lain ngumpul ngobrol-ngobrol bacain Al-Qur'an gitu kan. Dan tidak sedikit beliau itu dihajar gitu kan. Disiksa lah setelah membacakan ayat suci Al-Quran. Namun namanya anak muda ya, nggak kapok ya. Beliau tuh terus saja kayak gitu, walaupun dihajar segala macam, tapi beliau tetap berdakwah dengan seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya sahabat Mu'az bin Jabal. Usia beliau juga masih muda saat memeluk Islam. Rasulullah memujinya sebagai orang yang mengetahui tentang halal dan haram. Jadi ahli hukum lah istilahnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua nih jangan jangan buta ilmu Islam lah ya. Minimal halal haram lah. Tahu lah yang mana yang halal, yang mana yang haram gitu kan. Yang mana yang sunnah, mana yang wajib. Gitu. Seperti sahabat Mu'az bin Jabal. Kemudian ada satu lagi Ibnu Abbas. Beliau masih sangat muda saat menjadi rujukan para sahabat dalam memahami Al-Quran. Nah, jadi Ibnu Abbas ini juga seorang yang ahli dalam Al-Quran ya, sehingga Rasul tuh merekomendasi kalau nggak paham tuh tanyanya ke Ibnu Abbas. Nah, sampai-sampai ketika para sahabat senior itu protes nih, kenapa nanyanya ke anak kecil gitu kan. Nah, Umar menunjuknya bahwa kapasitas keilmuan Ibnu Abbas yang memang pantas. Nah, jadi emang ilmu, jadi kalau kita nyari ilmu tuh nggak selalu melulu gitu ya ke yang lebih besar gitu, yang lebih tua, yang lebih senior dari kita. Kita bisa juga belajar dari anak-anak gitu. Nah, mungkin itu aja ya, kisah-kisah dari sejarah Rasulullah dan para sahabat pemuda di era zaman kenabian. Oke. Gitu ya Bang Fauzan ya. Mungkin lanjut ya, sedikit lagi pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil gitu kan dari tadi kisah-kisah tadi gitu kan, dari kisah Rasulullah, dari kisah para sahabat, kisah pemuda pada era kenabian. Nah, mungkin saya menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, korbankanlah masa mudamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa tuh Bang? Gimana tuh Bang Fauzan? Mengorbankan masa muda, gitu kan? Jadi dapat saya simpulkan ya dari kisah-kisah tadi bahwa para sahabat dahulu mereka rela gitu ya. Kan tadi banyak ya sahabat yang masih muda-muda ya, berperang lah, ikut berperang, terus mengkaji ilmu-ilmu Islam gitu kan. Sampai yang tadi Mus'ab bin Umair sampai keluar dari rumah gitu kan, diusir sama orang tuanya demi membela Rasul dan agama Islam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud dari mengorbankan masa muda kita itu adalah, kan kalau zaman sekarang nih anak-anak remaja, anak pemuda tuh
eh pengennya apa sih? Jalan-jalan lah, nongkrong gitu kan, main bareng atau apalah, pokoknya yang senang-senang lah, yang happy-happy lah, yang funny-funny lah gitu kan, fun-fun. Nah, karena kenapa kita harus mengorbankan gitu kan? Jadi kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan masa remaja kita gitu kan, masa muda kita demi masa depan kita yang cerah, demi masa depan Islam yang lebih baik gitu kan. Di zaman sekarang nih ya, yang kalau saya ini lihat-lihat sih zaman fitnah gitu kan, dimana yang benar jadi salah, yang salah diplesetin jadi benar gitu kan, dimana pacaran itu adalah hal yang wajar, mengumbar aurat itu adalah tren gitu kan. Kalau nggak ngerokok itu nggak gaul. Ya kan zaman-zaman sekarang seperti itu, hal-hal yang seharusnya pemuda Islam itu jauhi, malah sekarang itu menjadi hal yang ya biasa aja gitu. Emang emang lagi tren gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, jangan sampai gitu kan masa muda kita diisi dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Boleh, boleh kita nongkrong lah, main gitu kan bareng temen, tapi jangan sampai kita melupakan nilai-nilai Islam gitu kan. Jangan sampai kita keluar dari syariat Islam gitu. Ya nongkrong boleh lah sekali-kali gitu kan sama temen, atau main gitu kan bareng teman-teman, boleh, boleh banget gitu kan. Apalagi kalau tujuannya nanti apa namanya, memperbaiki akhlak teman-teman, asik gitu kan. Niat kumpul bareng teman-teman, ngopi teman-teman, tujuannya apa gitu kan? Kata kata ibu, mau kemana? Siapa nih? Mau kemana Bang Fauzan gitu kan? Mau kumpul bu sama teman-teman. Mau ngapain? Biasa dakwah bu, asik. Itu kalau gitu kan denger enak gitu kan. Nah jadi jangan sampai kita terbawa oleh zaman gitu kan. Zaman sekarang yang masya Allah ya berat gitu bagi para pemuda gitu, banyak apa namanya, banyak godaan-godaan lah gitu kan. Misalnya siapa nih ya yang ada di sini ya, coba lihat. Eh, siapa nih, aduh off cam semua, ya udah nggak apa-apa deh. Nah, pokoknya gitulah, jangan sampai kita apa namanya, terbawa oleh zaman. Yang kedua, eh, yang kedua adalah yang bisa kita pelajari dari kisah para pemuda ini, biar lelah asal lillah gitu. Biar lelah asal lillah. Nah, sih keren ya, bisa jadi ini apa namanya? Kata-kata motivasi. Nah, maksudnya apa? Biar lelah asal lillah. Itu kan bisa kita ambil pelajaran dari para sahabat pemuda dulu ya. Mereka benar-benar apa namanya? All out lah dalam membela Islam, dalam membela Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai pemuda gitu kan, emang apa ya? Kalau yang saya rasain ya di perkuliahan gitu kan, eh, rasanya tuh emang ngerjain tugas tuh capek gitu kan, capek aja. Bawaannya tuh capek. Tugas ini masih ada, nambah lagi minggu depan, tugas numpuk gitu kan, capek gitu kan. Tapi kalau kita niatkan lillah gitu kan, karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dinilai ibadah. Karena ada apa namanya, ada hadis arba'in yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sampai selesai. Intinya segala sesuatu itulah sesuai dengan niat kita gitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya dinilai untuk Rasul dan Allah gitu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, dan barang siapa yang berniat hijrah untuk mendapatkan dunia atau seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ya sebatas itu aja gitu. Jadi inti dari hadis ini adalah kalau kita mau apa namanya, melakukan sesuatu gitu ya, niatkanlah karena Allah gitu kan.
Misal ini bagus nih kan, kita bisa contoh nih abang-abang PKS muda gitu kan, tanpa pamrih, tanpa apa gitu kan. Mereka rela gitu kan, capek-capek buat kajian gitu kan, buat kita semua gitu, Masya Allah. Nah, pasti mereka niatnya karena Allah. Kenapa gitu kan? Mereka lelahnya terbalaskan karena niat untuk berdakwah kepada Allah gitu kan, mengajak kita semua kepada kebaikan, insya Allah dibalas gitu kan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi eh, segala sesuatu, segala apa kegiatan kita, apa namanya, selipkanlah Allah di dalamnya gitu. Misal nih, eh, misal Syarif mau makan nih, mau makan gitu kan, lapar gitu. Niatin aja, ya Allah saya mau makan siang supaya nanti habis zuhur belajarnya kuat di kelas gitu kan, nggak apa namanya, nggak lemes gitu, nggak loyo gitu. Insya Allah itu berpahala karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh kecilnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah semangat juang yang tinggi. Jadi kita lihat ya, dari para pemuda-pemuda zaman dahulu ya, para sahabat gitu kan. Mereka dalam berdakwah itu ya gitu, nggak kenal lelah gitu kan. Mereka kayak apa namanya, mau didengar apa enggak gitu. Yang penting udah nyelaksanain, udah menyeru dalam kebaikan gitu. Nah kadang kita gitu kan, kadang kita tuh pengen ngarahin teman-teman kita gitulah istilahnya ya, ke arah yang lebih baik gitu kan. Tapi teman-teman kita kayak apaan sih lu? So apa nih? So alim lu, ngapain? Kayak gini juga udah biasa kali ya gitu kan. Nah, kadang kita dalam mengajak dalam teman-teman kita dalam kebaikan itu ada rasa ya udahlah, orangnya juga gitu kan. Nah, emang apa namanya? Tugas kita itu hanya berdakwah ya atau menyeru lah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu kan. Terus khairun nas anfa'ul linnas. Banyaklah hadis-hadis yang menyuruh kita tuh udah dakwah aja, masalah diterima atau enggaknya gitu kan. Masalah didengerin atau enggaknya itu urusan mereka sama Allah gitu kan. Karena hidayah itu enggak bisa kita yang datengin, karena hidayah itu adalah mutlak dari Allah. Bahkan Rasul pun saat paman beliau ingin wafat gitu kan. Jadi Abu Thalib ini adalah paman Rasul yang dari kecil gitu kan, dari kecil udah ngejaga Rasul sampai beliau pun dakwah tuh di apa namanya, dilindungin sama Abu Thalib. Namun Abu Thalib ini belum mengucapkan syahadat sampai apa namanya, turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya hidayah itu tidak datang darimu Muhammad, namun hidayah itu datang mutlak dari kekuasaanku. Nah, jadi gitu teman-teman. Semangat juang yang tinggi dalam berdakwah kita tuh apa namanya, harus dikobar-kobar terus lah ya. Walaupun apa namanya, kita nggak ada yang dengar, atau zaman sekarang kan kalau ada apa namanya, nyebar kebaikan udah gampang ya, bisa lewat Instagram, lewat WhatsApp atau yang lainnya gitu kan. Walaupun banyak komentar-komentar misalnya, soalim lu sholat aja belum beres gitu kan. Nah banyaklah kata-kata kayak gitu. Kita jangan apa ya, jangan lengah gitu kan. Terus aja kita berkreasi, kita berdakwah kepada teman-teman kita, dan semoga apa namanya, ke semangat juang kita dalam berdakwah ini bisa mengikuti para sahabat-sahabat terdahulu, yang mana sahabat terdahulu itu pantang menyerah gitulah ya, gitu. Mungkin itu aja Bang Fauzan yang bisa eh, saya apa namanya, sharingin lah ya. Mungkin banyak kekurangan nih, mohon maaf ya. Ini nyiapinnya juga berapa hari nih ya, gara-gara banyak tugas juga nih, mepet jadinya. Jadi Udah gitu banyak. aja Bang. Nggak apa-apa. Ya anak kuliah nih memang padat ya. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi udah bagus sih. Banyak tentang khazanah-khazanah dari zaman Rasul sampai pada sahabat ya. Ya luar biasa. Nah, jadi terima kasih kepada teman kita Durah ya. Jadi tadi Durah sudah menyampaikan
banyak cerita dari zaman Rasulullah SAW, ya, mulai dari sebelum kelahiran, kemudian sampai pada perang-perangnya, dan sampai kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang mana bisa kita teladani ya. Jadi kalau kita simak tadi, sahabat-sahabat Rasul itu mereka multi talent ya, banyak keahliannya ya. Jadi kita bisa meneladani mereka semua, sahabat-sahabat Rasul yang mana berjiwa untuk menegakkan Islam ya, menyampaikan Islam ya, semata-mata untuk memperjuangkan risalah Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah spirit kita ini ya, di Maulid Nabi ini ya. Jadi anak muda harus senantiasa mencintai Rasulullah SAW ya, figur kita yang harus kita teladani ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab ya, Abdurrah ya. Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman nih, dari penyampaian materi tadi, yang banyak tadi tuh sampai ngantuk-ngantuk ya. Enggak lah ya. Jadi soalnya ini pada off cam nih. Ya, jadi tadi yang dipaparkan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang bingung atau ada yang digalauin nih. Nanti. Iya Kak, ingin bertanya. Oke, siapa? Dari mana? Dara. Dara, oke. Iya. Dara, oke. Silakan Dara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelum saya bertanya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dara Mulyani Putri. Saya dari mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang saya semester 5. Pak ya. Iya, mahasiswa. Yuk. Jadi saya ingin bertanya nih sama kakak, gimana ya kalau seandainya tuh seseorang tuh yang terus aja dia tuh kayak melakukan maksiat gitu kan, padahal dia tuh udah pernah gitu punya pengalaman buruk terhadap apa yang dia lakukan gitu, cuman kenapa gitu dia harus lakukan itu lagi gitu, walaupun dia kesulitan kayak gitu kan, ada hal yang dibutuhkan dia gitu kan, jadi dia terpaksa melakukan itu, tetapi kan dia bisa cari jalan lain Kak, jalan yang halal gitu kan, nggak harus dia mengulangi kesalahan itu dengan melakukan maksiat seperti itu. Nah jadi itu gimana ya Kak, ininya apa namanya, cara kita gitu untuk mengapakan orang itu, karena pernah punya pengalaman juga, kawan ada yang pernah ngalamin juga kayak begitu Kak. Terima kasih. Oke, silakan kepada Bang Dura gimana? Jadi tadi pertanyaannya gimana caranya nih menasihati teman yang masih berbuat negatif mungkin ya? Gimana nih cara narik mereka supaya mereka itu mau kembali lah ya, istilahnya mungkin ya. Silakan kepada Bang Dura. Oke, terima kasih ya tadi Dara ya. Iya Kak Kak. Dara dong berarti nih ya. Saya masih semester 1 Kak. Berarti senior saya ya. Jadi tadi ya emang zaman sekarang gitu kan, lagi ekonomi lagi turun banget gitu kan ya. Jadi banyak jalan-jalan yang jalan pintas lah istilahnya gitu kan, yang banyak orang-orang ambil gitu kan. Iya. Oke. Main berat sih ini pertanyaan nih Bang Fauzan ya. Nanti kalau ada yang kurang tambahin ya Bang ya. Oke, gimana caranya buat bikin sadar gitu kali ya?
Ya kayak. Iya, benar-benar. Oke. Yang pertama Rasul kan Maaf Bang, izin sedikit Bang. ya. Karena begini Bang, karena menurut Dara gitu ya, nggak ada alasan apapun gitu ya untuk mencari sesuatu gitu, rezeki itu dalam bentuk jalan pintas gitu, apapun sesulit apapun keadaan kita kayak gitu kan, itu sebenarnya bukan alasan gitu kan. Kalau seandainya mau banyak 1000 jalan halal yang bisa kita tempuh gitu kan, karena yang halal itu jauh lebih membawa berkah gitu kan. Karena kalau misalnya kita melalui jalan pintas seperti itu, kita nggak akan sanggup gitu kan menanggung azab Allah gitu kan, siksanya, belum lagi karmanya, pokoknya semua kita tanggung karena sesuatu yang haram itu kan Bang. Iya betul. Ya, emang agak susah ya sebetulnya. Jadi kalau saya klasifikasikan kita dalam berdakwah nih, ada kita berdakwah yang pertama ke orang yang belum tahu. Yang kedua, orang yang sudah tahu. Tapi dia udah tahu tapi dia masih ngelakuin. Nah, jadi lebih susahan ngasih tahu ke yang mana. Kalau menurut saya nih ya, Kak ya, kita lebih susah itu memberi pencerahan kepada orang yang udah tahu gitu. Dia tuh tahu gitu kan, hukumnya ini tuh nggak boleh gitu kan, tapi tetap aja gitu dilakuin. Mungkin karena berbagai alasan atau segala macam ya. Oke, kembali lagi ke ke tugas Rasul nih ya Kak. Kita balik lagi ke sejarah. Jadi Rasul diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya Rasul itu diutus ke muka bumi ini adalah untuk semata-mata memperbaiki akhlak-akhlak manusia gitu kan. Nah, dari situ emang berarti tugas utama para rasul itu adalah menyampaikan memperbaiki akhlak-akhlak manusia gitu kan. Dan kita sebagai istilahnya perpanjangan tangan dari rasul mengemban amanah untuk melanjutkan dakwah itu gitu kan. Nah, mengenai kasus yang tadi itu kan, balik lagi sebetulnya orang tuh kalau udah punya prinsip ya atau apalah namanya, jadi pendirian gitu ya, emang agak susah buat kita merubahnya gitu. Kembali lagi tadi kan ada hadis Rasul tentang berbuat maksiat gitu atau kemungkaran. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, fa illam yastati' fa bilisani. Yang kedua, yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi. Jadi ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah atau benarkanlah kemungkaran itu biyadai, dengan tangan. Maksudnya tangan di sini adalah kekuasaan. Kayak misal jadi presiden lah, kita jadi presiden gitu kan, bisa membuat undang-undang segala macam, misalnya nggak boleh pacaran, nggak boleh ya pokoknya dengan kekuasaan lah. Jadi kita membenarkan sebuah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita. Nah, yang kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa pakai kekuasaan, kita nggak punya apa-apa gitu kan, maka kita membenarkannya dengan ucapan. Nah, kalau ucapan nggak bisa juga, ada cara ketiga lagi nih Kak. Fa illam yastati' fa biqalbi gitu kan. Kalau nggak bisa lagi, ya udahlah. Emang sih tugas kita gitu kan, nasehatin teman-teman kita. Namun kita nggak bisa gitu ya, atau nggak bisa cuma bisa ngajak doang ya. Jadi Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fid din gitu. Nggak ada paksaan dalam agama Islam, itu nggak ada paksaan. Bahkan
paman beliau juga itu kan seorang paman Nabi. Bayangin ya, paman Nabi yang menjaga Nabi dari kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, dan beliau meninggal juga, Abu Thalib meninggal, itu nggak mengucapkan syahadat. Ini lebih lebih dahsyat lagi ya. Mungkin teman kakak masih beriman lah ya, masih mempercayai ada Allah dan segala macam ya. Nah, Abu Thalib ini enggak. Padahal Abu Thalib inilah paman Nabi gitu kan. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun, seorang Nabi Muhammad, seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, enggak dikabulin. Turun ayat yang tadi kan yang saya bacain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya hidayah itu datang dariku, bukan dari kamu Muhammad. Jadi buat Kak Dara nih ya, mungkin saran dari saya, tetap terus nasehatin aja terus. Karena kita nggak tahu ya, hidayah Allah itu datang dari mana, kita nggak tahu. Bahkan seorang pelacur nih Kak, ada cerita zaman Nabi ini. Jadi ada seorang pelacur dulu, setelah dia bekerja, dia mau pulang ke rumah nih. Di tengah jalan, si pelacur ini bertemu dengan seekor anjing. Nah, lalu dia melihat seekor anjing ini seperti kehausan. Haus lah pokoknya. Akhirnya si pelacur ini mengambilkan air untuk si anjing tersebut. Akhirnya di akhir hayatnya, setelah itu si pelacurnya meninggal. Apa kata Rasul? Dia masuk surga karena telah menolong anjing itu. Nah, dari situ kita kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita nggak tahu ya amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga dan amalan apa yang bisa membuat kita masuk neraka gitu. Jadi ada kisah juga nih Kak. Jadi ada dua orang muslim nih, dua orang muslim pengen masuk sebuah desa lah gitu kan, sebuah desa. Nah di situ ada yang jaga nih, gitu kan. Ada yang jaga, kata si penjaganya ini, kalau kamu mau masuk, kamu harus memberikan sesembahan kepada berhala-berhala, walaupun sekecil lalat gitu. Akhirnya satu orang muslim ini nyarilah itu lalat, beneran dicari. Kan. Lalu satu yang laginya tetap kekeh dengan pendirian Islam gitu kan, nggak tergoyah. Ya udah biarin aja kalau nggak boleh masuk gitu kan. Nah kata Rasul apa? Orang yang mencari lalat itu, walaupun hanya sekecil lalat, dia masuk neraka. Dan orang yang tetap dalam keteguhan imannya, dia masuk surga. Nah, jadi saran saya buat Kak Dara itu tadi ya, mungkin lebih dipahami lagi kepada teman kakak itu gitu ya. Tetap terus gitu kan, karena emang teman itu ya bisa jadi menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat gitu kan. Emang bisa jadi. Namun nanti Kak Dara punya hujah, punya alasan. Misalnya Kak Dara ditanya nanti sama Allah pas dihisab kan. Dara, kenapa teman kamu itu masih nggak benar gitu kan? Kenapa kamu nggak ngingetin dia? Terus Kak Dara pas di dunia udah terus ngingetin, tapi dianya tetap aja gitu kan. Jadi nanti di akhirat insya Allah Kak Dara udah punya alasan nih. Saya udah nasehatin dia ya Allah, tapi dianya masih aja begitu. Jadi kalau buat membuat dia berubah ya Kak, saya mungkin belum bisa menjawab gitu. Ya seininya dengan doa lah ya. Terus doakan dia, semoga Allah berikan temannya Kak Dara ini hidayah. Semoga temannya Kak Dara ini bisa balik lagi ke jalan yang benar seperti itu. Mungkin dari Bang Fauzan ada tambahan nggak Bang Fauzan? Oke, iya ya. Ya jadi kalau dari Ane sih ini aja sih secara secara logis aja sih. Soalnya kan kalau namanya benar tadi kata Dora kan namanya hidayah itu kan itu datangnya pure dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya bisa usaha nih ya. Jadi usaha kita apa? Kita mencari tahu apa kesukaan dia mungkin ya untuk meluluhkan hatinya. Kemudian ketika dia siap baru kita sampaikan nasihatnya. Nah, itu secara terus-menerus. Kadang orang tidak mau menerima dakwah kita itu atau nasihat kita
karena dia mungkin tidak suka dengan kita, atau ada yang cara kita yang belum pas pada dia ya. Jadi mungkin diajak dulu makan, atau diajak apa kesukaannya, misalnya sukanya jogging atau apa ya. Nah, ketika itu baru diomonginnya juga dengan secara perlahan ya. Jadi kadang kita semua itu tidak ada yang suka hakimi atau diceramahin ya. Nah, mungkin ya dengan keteladanan kita ditunjukkan gitu ya, dan sambil berdoa juga supaya dia nanti bisa luluh ya. Mungkin itu dari Ani sih. Tapi terima kasih tadi pada pertanyaannya tadi dari Dara ya, dari Ibnu Sina ya, luar biasa tadi pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dipersingkat ya. Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya Bang, izin. Ya, tadi dari Syarif ya. Coba Syarif, silakan apa yang ingin ditanyakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, saya Syarif, yaitu Balkaya. Saya sekarang mahasiswa Universitas Terbuka yang sambil kerja di Rumah Sakit COVID-19 Pulau Galang. Nah, saya ingin bertanya Ustadz Muhammad Dura. Izin Ustadz. Ini saya mau nanya. Sekarang ini kan banyak yang viral, saya lihat di komen-komen kalau lihat postingan atau lihat rumah gitu, apa yang dia inginkan, atau seperti misalnya pengen rumah, pengen motor, terus bilang selawatin aja dulu. Nah, karena mumpung hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, apa nih manfaat menurut Ustadz, manfaat salawat ini bagi kita umat Nabi Muhammad SAW? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja nih Bang Fauzan ya. Oke, silakan langsung dijawab saja. Iya. Ya. Ini manfaat sholawat ya, Bang Syarif. Jadi di Al-Quran juga udah ada ya. Ayatnya gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sungguhnya Allah dan para malaikat itu juga berselawat kepada Rasulullah SAW gitu kan. Karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah gitu. Dan para malaikat itu menjunjung tinggi Rasulullah SAW. Nah, dalam suatu hadis juga waktu itu Rasulullah sedang naik mimbar. Jadi di tangga pertama beliau mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, dan tangga ketiga mengucapkan amin. Nah, salah satunya adalah yang ternyata di situ malaikat Jibril berdoa, wahai Rasulullah, celakalah barang siapa yang di antara umatmu yang jika disebutkan namamu dia tidak bersolawat. Nah, makanya nih sholawat itu penting banget ya buat kita semua. Selain juga kita untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, juga dengan bersolawat ini gitu kan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmat gitu kan, dan kita terbebas dari doa dari malaikat Jibril tersebut gitu kan. Kita terbebas dari sebuah celaka gitu kan, sebuah kecelakaan. Nah, jadi banyak banget emang manfaat dari sholawat ini gitu kan. Kenapa banyak para ustadz gitu kan sering bersholawat? Karena emang Allah memerintah kita gitu dalam Al-Quran juga. Bahkan Allah sendiri pun bersholawat kepada Nabi. Tuh. Buat manfaat dari sholawat ini juga kalau kita bersolawat tuh yang pertama yang pasti itu kita mendapat pahala ya karena bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua manfaatnya adalah
eh, barang siapa yang sering bersolawat gitu kepada Rasul, insya Allah nanti bakal dapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Nah, kalau yang kata Bang Syarif tadi, pengen beli mobil, salawatin aja. Itu mungkin apa namanya, eh, perantara lah ya, supaya apa namanya, Allah mengabulkan doa-doa kita karena kita sering bersalawat kepada kekasihnya, seperti itu mungkin ya Bang Rashid. Gimana Bang Rashid? Mantap, oke. Bang Fauzan, apakah ada yang ditambahkan Bang Fauzan? Silahkan. Mohon izin Bang. Iya, siapa? Dara. Oh iya, Dara, silahkan Dara. Gimana Bang Fauzan? Ini ya terkait sholawat ini, bahkan ya saking dahsyatnya syafaatnya ya sholawat ini. Nah, bahkan orang kafir pun itu ya, saya pernah baca ya, bahkan sholawat pun bisa dibaca dan bisa dilantunkan oleh orang kafir karena saking luar biasanya. Karena siapa tahu dengan dia sering membaca sholawat gitu ya, sering bersolawat, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, Allah menurunkan hidayah gitu kepada orang kafir tersebut gitu ya. Karena orang-orang kafir itu juga tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari gitu kan, banyak mereka tuh yang pintar yang apa. Nah, sebenarnya apa, mereka tuh mengikuti sunnah Nabi gitu tanpa mereka sadari. Kadang ada mereka tuh bersolawat seperti itu, nggak apa-apa kita tuh misalnya dia orang bejat seperti itu kan, dia bukan orang baik-baik apa, tapi dia cinta dengan solawat apa. Nah, insya Allah keberkahan solawat akan Allah berikan gitu sama dia. Masya Allah ya, Dara luar biasa wawasannya ya, luas. Masya Allah ya. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan Bang Dura dan tadi teman kita Dara ya, nah, itu semuanya benar ya. Jadi banyak sekali manfaat dari sholawat ya. Selain menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, banyak juga hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sholawat ya, seperti mungkin ketenangan nih, banyak orang-orang pemuda nih yang banyak yang hatinya lembut nih ya, mudah galau, mudah apa, jadi sering-sering baca sholawat supaya tenang ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tadi sesi tanya jawab sudah selesai ya, karena kami mempertimbangkan waktu juga nih ya, udah lewat, mungkin pada ngantuk dan lain-lain ya, mungkin ada perluan lain ya. Jadi tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan event kita, ya ini Maulid Nabi ya, cukup aktif ya tadi alhamdulillah, dan peserta kita juga lumayan ya, ada sekitar 22 orang yang sudah hadir ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa nih nanti masuk ke grup kami nanti ya. Nanti di sana akan dijawab oleh panitia nanti ya, tentunya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Kalau bukan karena teman-teman ya, maka kita tidak bisa aktif terus nih dalam mewadahi anak-anak muda nih, untuk senantiasa aktif dan berkreativitas ya. Jadi boleh nih teman-teman nih yang punya temannya di share nih acara-acara kita. Nanti kalau ada acara-acara lagi boleh dibantu nanti di-sharekan, nanti kita akan memberikan yang terbaik lagi nanti dari acara-acara kita ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bang Dura ya, luar biasa tadi penyampaiannya, dari materi dan ilmunya yang disampaikan. Mudah-mudahan nih untuk kalangan anak muda dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Anak muda harus punya spirit dan senantiasa menjaga sunnah Rasulullah SAW di zaman fitnah ini ya. Jadi kita harus senantiasa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, jasad kita, apalagi di masa pandemik ini ya. Jadi Islam itu sangat balance ya, dari akal,
kemudian hati, jasad semua harus dijaga ya. Oke, baik, kita tutup saja malam Maulid Nabi ini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita perjuangkan ini bisa dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mungkin cukup ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nanti kapan-kapan kita bikin acara lagi. Mudah-mudahan semuanya hadir juga ya. Oke, baik. Saya tutup pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh join di grup ya, Bang? Boleh Kak, boleh.